Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 16 September tahun 2022. Peringatan wajib Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai ayat 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pengikut Yesus dipanggil untuk bersaksi. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menggarisbawahi beberapa aspek dari kehidupan dan karya Yesus. Pertama, bahwa Yesus datang untuk mencari yang hilang, yang sesat, agar kembali ke jalan yang benar, jalan menuju kepada keselamatan. Jalan dan cara yang ditempuh oleh Yesus adalah dengan bermisi. Misi artinya keluar dari diri sendiri untuk menemui yang lain dan mewartakan kepada yang lain berita keselamatan, kabar baik, kabar gembira. Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk mewartakan kerajaan Allah. Sabda keselamatan harus disampaikan kepada segala makhluk di setiap suku, bahasa, bangsa, dan budaya. Dan Yesus telah memulainya dan memberi contoh bagi para muridnya untuk menjadi gereja yang bersaksi, misionaris, kapan dan dimanapun, sebagaimana yang dicontohkan oleh Yesus, sang guru dan misionaris sejati. Poin kedua, dalam tugas pewartaan kerajaan Allah, Yesus melibatkan para muridnya. Para rasul mendapat tugas dan mandat ini sebagai mereka yang berada pada lingkup terdekat dari Yesus. Namun saudara-saudari terkasih, ternyata tugas perutusan ini bukan hanya diperuntukkan bagi para rasul, tetapi kepada semua murid, semua pengikut Yesus. Mereka juga termasuk para wanita yang menurut tradisi Yahudi hal yang tidak wajar, karena mereka dianggap memiliki kelas yang lebih rendah. Saudara-saudari terkasih, apa yang dianggap rendah ternyata bagi Yesus sangat berharga dan bahkan melibatkan mereka dalam karya perutusannya. Para wanita dalam Injil hari ini, Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain ikut serta dalam pewartaan kerajaan Allah. Bagi Yesus, setiap pribadi adalah berharga di hadapan Allah dan dipanggil untuk ikut serta dalam pewartaan kerajaan Allah. Ketiga, sungguh para wanita dalam Injil hari ini pertama-tama telah menerima kasih Allah lewat pertolongan yang mereka alami, lewat kasih Allah yang menyapa hidup mereka. Dan pada akhirnya mereka pun membuka hati untuk dikasihi, disembuhkan, dan dipanggil oleh Tuhan untuk tugas perutusan. Mereka pun melayani Yesus, para rasul, dan para murid yang lain dalam karya perutusan untuk mewartakan kerajaan Allah lewat kekayaan mereka, yakni lewat rahmat, berkat, potensi, talenta yang ada pada mereka, yang adalah pemberian dari Allah. Saudara-saudari terkasih, segala sesuatu yang ada pada mereka tidak mereka gunakan untuk kepentingan sendiri,
tetapi untuk pelayanan kepada Yesus, kepada para rasul, demi kerajaan Allah. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini memberi permenungan yang mendalam akan tugas dan panggilan kita sebagai pengikut Yesus, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Santo Cornelius dan Cyprianus yang kita peringati hari ini. Mereka bahkan rela menjadi martir untuk melayani Tuhan dan gerejanya demi kerajaan Allah. Oleh karena itu, kita pun sebagai pengikut Yesus memiliki tugas dan panggilan yang sama. Pertama, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi, mewartakan kerajaan Allah. Kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain dalam tugas perutusan, karena masing-masing punya tanggung jawab dalam pewartaan. Dan yang ketiga, mari kita menggunakan apa yang ada pada kita untuk melayani Tuhan dan sesama demi kerajaan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita.